Aksi emosional mewarnai sidang lanjutan perkara pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu dengan terdakwa Ririn Rifanto. Sidang pembunuhan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu, 29 April 2026. Peristiwa pembunuhan terjadi di Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Paoman, pada Kamis, 28 Agustus 2025, malam. 5 korban adalah Hasahroni, 75, Budi, 45, Eis, 40, anak mereka RK, 7, serta bayi berusia 8 bulan. Jenazah mereka baru ditemukan pada Senin, 1 September 2025, usai warga mencium bau menyengat dari dalam rumah. Kemudian, polisi menangkap Ririn dan Prio di Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu, pada Senin, 8 September 2025, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Usai persidangan, Ririn berteriak di hadapan awak media, menolak tuduhan sebagai pelaku pembunuhan terhadap Budi Awaludin dan keluarganya pada akhir Agustus 2025. Ia juga dipaksa mengakui perbuatan tersebut setelah mengalami penyiksaan saat pemeriksaan. Kericuhan sempat terjadi di ruang sidang. Petugas berusaha membawa Ririn keluar, sementara momen itu disaksikan oleh jaksa, majelis hakim, dan aparat kepolisian. Di tengah situasi tersebut, Ririn sempat dilarang berbicara dan diminta segera meninggalkan ruangan. Kuasa hukum Ririn kemudian menahan agar terdakwa tetap bisa menyampaikan pernyataan kepada wartawan. Ririn juga menyinggung kondisi kakinya yang patah. Ia menduga cedera itu terjadi akibat tindakan aparat saat proses pemeriksaan setelah penangkapan. Saya bukan pelaku pembunuhan. Pelakunya Amaniani, Hardi, Yoga, sama Joko, kata Ririn dikutip dari Kompas.com, Kamis, 30 April 2026. Karena disuruh mengakui, yang matahin kepolisian, kata Ririn. Berontak JPU tak hadirkan saksi kunci. Kuasa hukum Ririn, Tony RM, menilai bahwa luapan emosi kliennya dipicu sikap jaksa penuntut umum, JPU, yang tidak menghadirkan Prio Bagus Setiawan sebagai saksi. Menurut Tony, Prio merupakan sosok penting yang mengetahui langsung jalannya peristiwa pembunuhan. Jadi marahnya Ririn tadi bersama kami juga itu karena sikap jaksa yang saya lihat ketakutan tidak mau menghadirkan saksi Prio. Padahal di dalam berkas perkara itu Prio Bagus Setiawan itu sebagai saksi untuk Ririn, kata Tony RM. Prio itulah yang tahu pembunuhan, Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan, tegasnya. Di sisi lain, JPU beralasan tidak menghadirkan Prio karena bukan saksi mahkota. Selain itu, aturan KUHP terbaru disebut tidak mewajibkan terdakwa dengan berkas terpisah untuk dihadirkan di persidangan. Baca juga, banner, laki-laki harus bercerita, muncul di Jembatan Cangar usai 2 kali kasus bunuh diri. Meski demikian, pihak kuasa hukum tetap berharap Prio bisa dihadirkan, setidaknya sebagai saksi yang meringankan. Majelis hakim pun mempersilakan jaksa memberikan tanggapan, namun JPU menyatakan perlu berkoordinasi terlebih dahulu. Tony juga meyakini adanya keterlibatan 4 nama lain di luar 2 terdakwa, yakni Amaniani, Yoga, Hardi, dan Joko. Ia menyebut Ririn tidak berada di lokasi kejadian. Menurutnya, saat peristiwa terjadi, Ririn diajak pergi oleh Joko dan tidak mengetahui adanya pembunuhan hingga menjelang penangkapan. Informasi tersebut juga tidak disampaikan oleh pihak lain, termasuk Prio. Nah, kami menunggu-nunggu keterangan dari Prio, tapi sikap jaksa tadi, dia ketakutan, kata Tony RM.